kita bakalan membahas tentang perantik dalam kesehatan reproduksi. Materi kita kali ini itu ada 3, yaitu internet dan kesehatan reproduksi, resiko internet dan media digital, dan yang terakhir etika berinternet dan media digital. Sebelum kita membahas itu, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Arina Hariksa. Saya Redi Purba. Saya Lady Lili. Saya Ana Mariana. Dan saya Citra Miranda. Kita masuk ke soal yang pertama. Apa saja manfaat tips di bidang kesehatan akan dijawab oleh Kak Ana. Itu bisa membantu pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit atau pengamatan kejadian penyakit dari hari ke hari, sehingga kejadian tidak terduga dari penyakit dan bisa diantisipasi dengan lebih cepat. Oke, untuk soal yang kedua itu adalah apa itu media sosial yang akan dijawab oleh Kak Lili. Media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat langsung dalam jaringan sosial. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa dampak positif dalam perkembangan TIK termasuk internet dan media sosial akan dijawab oleh Kak Citra. Terdapat 7 dampak positif dalam perkembangan TIK. Yang pertama adalah sebagai media komunikasi, media pertukaran data, media mencari informasi dan berita, media liburan, media untuk bisnis, media untuk mengekspresikan diri, dan media untuk belajar dan stimulasi kreativitas. Pertanyaan nomor 4 yang akan dijawab oleh Kak Ana kan, dampak negatif dari perkembangan TIK. Ada 4 dampaknya. 1. Pelanggaran hak cipta. 2. Kejahatan di internet. 3. Penyebaran virus dan ancaman komputer. 4. Pornografi, penipuan, penjudian, dan tayangan kekerasan. Kita masuk ke soal yang kelima. Apa kesimpulan dan refleksi dari topik yang pertama, Kak Lady? Kesimpulan dari topik yang pertama adalah ada baiknya kita berpikir tentang sisi positif dan sisi negatif segala hal yang kita lakukan dan yang kita miliki, termasuk dengan internet. Kita masuk ke topik yang kedua, risiko internet dan media digital. Nah, untuk topik yang kedua soal pertama yaitu apa risiko internet terkait kesehatan reproduksi yang akan dijawab oleh Mbak Citra. Terdapat 3 risiko internet terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah risiko kontak. Contohnya seperti seksual, pelecehan, dan eksploitasi. Yang kedua adalah risiko perilaku. Contohnya seperti diskriminasi dan penyebaran konten seks tanpa izin. Yang ketiga adalah risiko konten. Contohnya seperti paparan konten seks secara tidak langsung dan konten yang tidak pantas atau berbahaya seperti pornografi. Kita masuk ke soal yang kedua. Apa tips mencegah dan mengurangi dampak risiko fisik karena penggunaan gawai dan internet akan dijawab oleh Kak Ana. Ada 3 tipsnya, yaitu 1. Batasi penggunaan gawai atau gadget. 2. Atur jarak jauh gawai dari mata minimal 30 cm. 3. Hapus aplikasi yang kurang berguna. Soal yang ketiga, undang-undang dan sanksi pornografi yang akan dijawab oleh Kak Lady. Pembuat dan penyebar konten pornografi akan dijerat dengan pasal 29, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau pasal 45 ayat 1. A few moments later. Kita masuk ke topik yang ketiga, etika berinternet dan media digital. Kita masuk ke soal yang pertama di topik yang ketiga. Apa pengertian etika berinternet akan dijawab oleh Kak Citra. Pengertian etika berinternet adalah etika atau aturan dalam berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan internet. Untuk soal yang kedua, hal-hal yang perlu diingat ketika menggunakan media sosial yang akan dijawab oleh Kak Ana. Ada 3 hal-hal yang harus kalian ketahui. 1. Melindungi privasimu. 2. Hargai privasi orang lain. 3. Menggunakan bahasa santun dan beretika. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa kesimpulan dari topik yang ketiga, Kak Lady? Kesimpulan dari topik yang ketiga adalah etika kita dalam menggunakan internet itu kita dapat menyebarkan konten-konten yang baik, benar, dan bermanfaat. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua tentang peran TIK dalam kesehatan reproduksi. Sekian dan terima kasih. Dadah!